Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang stoichiometry. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tentang reaksi kimia, ya, dan persamaan kimia. Nah, apa itu reaksi kimia, ya, dan persamaan kimia? Ya. Reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Sedangkan persamaan kimia adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam reaksi kimia, ya. Tentunya dia menggunakan lambang-lambang kimia. Jadi itu kedua definisinya. Yang pertama adalah reaksi kimia itu merupakan suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Sedangkan persamaan kimia adalah suatu cara yang digunakan untuk menuliskan apa yang terjadi dalam reaksi kimia dengan menggunakan lambang-lambang kimia. Nah, kemudian bagaimana menuliskan persamaan kimia? Kita coba tuliskan persamaan berikut ini. Nah, pada persamaan kimia berikut, ya, tanda plus ini itu bisa dimaknai sebagai kira-kira bereaksi dengan, ya, bereaksi dengan. Sedangkan tanda panah ini itu dapat dimaknai sebagai menghasilkan. Nah, jika kita melihat arah dari tanda panah ini, yakni dari kiri ke kanan, maka begitu pula reaksi kimia ini itu dimaknai berlangsung dari kiri ke kanan, ya, dimana komponen di bagian kiri ini disebut sebagai reaktan, ya, reaktan, dan komponen yang berada di sebelah kanan tanda panah ini biasa disebut sebagai produk. Jika kita perhatikan persamaan di atas belumlah setara, ya, belum setara, karena atom oksigen, ya, atom oksigen di sisi kiri, ini atom oksigen di sisi kiri, jumlahnya itu, ya, 2 kali lebih banyak, 2 kali lebih banyak dibanding jumlah oksigen di sisi kanan. Nah, agar memenuhi hukum kekekalan massa yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka persamaan ini haruslah disetarakan. Ya, jumlah atom-atom yang ada di reaktan maupun produk itu harus dibuat sama. Nah, caranya dengan menambahkan atau mencocokkan koefisien yang ada. Dalam kasus ini misalnya kita tambahkan, ya, H2 plus O2, ya. Nah, ya, kita mulai di sini dengan menambahkan koefisien 2 di sini, ya. Kemudian 2 juga di sini. Sampai di sini sudah setara, ya. Jadi ada 4 atom H, ya, atom H. Kemudian ada 2 atom O, ya. Nah, persamaan kimia yang setara ini menunjukkan bahwa 2 molekul hidrogen, ya, dapat bergabung atau bereaksi dengan 1 molekul oksigen
membentuk 2 molekul air. Membentuk 2 molekul air. Ya, karena perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan jumlah mol, persamaan tersebut ya dapat pula kita baca sebagai 2 mol molekul hidrogen bereaksi dengan 1 mol molekul oksigen menghasilkan 2 mol molekul air. Jadi kita dapat pula mengartikan persamaan di atas sebagai 4,04 gram ya. Bereaksi dengan 32 gram O2 itu menghasilkan 36,04 gram H2O. Nah, untuk melengkapi persamaan kimia, kimiawan biasanya melengkapinya dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol yang menyatakan wujud fisik dari rumus kimia itu sendiri. Misalnya dalam hal ini jika wujud fisiknya gas itu diberi keterangan G ya. Kemudian jika itu cairan ya, liquid itu diberi keterangan L. Kemudian jika itu adalah padatan itu diberi keterangan S atau solid. Dan jika itu berada pada lingkungan berair atau larutan itu diberi simbol aqueous. Misalnya dalam persamaan ini ya, dimana NaCl ya, itu dalam keadaan solidnya, kemudian pada lingkungan berair ya, itu menjadi suatu larutan NaCl. Nah, aqueous itu seperti tadi saya sebutkan ya, ini maknanya adalah lingkungan berair ya atau larutan. Dengan menuliskan H2O di atas tanda panah itu berarti menggambarkan proses fisik dari pelarutan suatu substansi di dalam air. Ya, namun demikian hal ini seringkali diabaikan ya untuk penyederhanaan penulisan persamaan kimianya itu sendiri. Kita akan coba mempelajari lebih jauh bagaimana cara dalam menyetarakan persamaan kimia. Nah, setelah kita dapat mengidentifikasi seluruh reaktan dan produk serta menuliskan rumusnya secara tepat, kita urutkan secara konvensional, yaitu reaktan berada di sebelah kiri, itu dipisahkan oleh tanda panah dari produk di sebelah kanan. Nah, persamaan yang ditulis ini pada awalnya biasanya tidak setara. Ya. Yang dimaksud tidak setara di sini jumlah tiap jenis atom pada sisi reaktan itu berbeda dengan jumlah yang ada di sisi produk. Secara umum kita dapat menyetarakan persamaan kimia melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama tadi ya, kita identifikasi terlebih dahulu semua reaktan yang terlibat dan produk yang dihasilkan. Lalu tuliskan ya rumusnya dalam persamaan kimia. Yang kedua, kita bisa temukan unsur yang muncul hanya sekali ya, sekali di tiap sisi. Di tiap sisi maksudnya pada sisi baik itu sisi reaktan maupun pada sisi produk. Kemudian pastikan rumus molekul unsur yang muncul sekali tadi memiliki koefisien yang sama. Nah, jika sudah menemukan ini ya, maka unsur tersebut bisa diabaikan terlebih dahulu.
Kemudian kita cari unsur-unsur yang muncul hanya sekali di tiap sisi, namun koefisiennya berbeda. Jika sudah kita temukan, maka mulailah menyetarakan koefisiennya sehingga diperoleh jumlah atom yang sama. Nah, jika unsur tadi itu sudah kita setarakan, maka kita kembali melihat unsur yang kita temukan pada nomor 2, yakni kita setarakan secara keseluruhan. Keseluruhan di sini maksudnya adalah semua unsur yang terlibat di sisi reaktan dan juga produk, ya. Kemudian poin yang kelima itu kita bisa periksa kembali, ya. Ini poin yang biasanya dianggap sepele namun cukup penting sebetulnya, ya. Periksa kembali jumlah tiap-tiap atom di tiap sisinya. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat reaksi berikut ini. Nah, kita lihat ketiga unsurnya yaitu A, ya, Cl dan O itu masing-masing muncul hanya sekali, ya. Itu masing-masing muncul satu kali pada tiap sisinya, ya, baik itu pada sisi produk maupun pada sisi reaktan, ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah atom K dan Cl, ya, di kedua sisinya itu sama, ya. Yang berbeda di sini adalah O, ya, di sisi kiri, sisi reaktan kita lihat ada 3, dan di sisi produk itu ada 2. Sehingga kita perlu menyetarakan dengan menempatkan koefisien di depan keduanya, ya. Misalnya di sini kita tempatkan 2, ya. Kemudian di sini kita tempatkan 3. Sampai di sini kita cek kembali, ya. Jumlah O-nya sama, ya, sudah sama-sama 6 di masing-masing sisinya. Namun jumlah K dan Cl itu menjadi 2 kali jumlah K dan Cl di sisi kanan atau sisi produk, sehingga yang ada di sisi produk ini kita tambahkan koefisien juga di depannya 2, ya. Nah, setelah itu kita kembali ke langkah 5, ya. Kita cek lagi pada reaktannya, pada produk. Seperti apa, ya, K, Cl dan O nya. K di sisi kiri itu ada 2, dan kita lihat di sisi kanan juga ada 2. Cl juga ada 2, ya. Cl di sini juga ada 2. Kemudian O nya di sini ada 6, ya. O nya di sini ada 6. Nah, setelah kita melakukan pengecekan seperti ini, ya, barulah kita bisa memastikan, misalnya kita bisa pastikan bahwa ini sudah setara. Oke, saya berikan satu contoh lagi, ya. Saya berikan satu contoh lagi, misalnya pada reaksi berikut ini. Nah, kita lihat unsur-unsur atom yang terlibat yaitu C, ya, H dan O, ya. Itu jumlahnya tidak sama, ya, pada kedua sisinya. Tambahan lagi C dan H itu muncul hanya sekali, ya. Ini kita temukan yang muncul hanya sekali. Sedangkan O di sini muncul 2 kali di kanan, yaitu terdapat pada CO2 dan terdapat pada H2O. Oleh karena itu kita mulai dengan menyetarakan unsur yang hanya terdapat sekali saja terlebih dahulu, yaitu coba kita setarakan dengan atom H, ya, atom H-nya. Karena di sini ada 6, ya, ada 6, maka di sini kita tambahkan koefisien 3. Ya, sampai di sini jumlah H-nya itu sudah sama, tapi atom O itu tidak sama. Oke. Di sini C, kita lihat C terlebih dahulu yang muncul hanya sekali. Di sini C ada 2 sebelah kiri.
Maka di sini kita tambahkan koefisien untuk C ada 2. Sampai di sini jumlah H-nya sama ada 6 dan jumlah C-nya juga sama ada 2. Namun di sini yang berbeda adalah jumlah pada O-nya ya. Di sisi produk itu kita lihat ada berapa atom O? Ada 7 ya. Ada 7. Namun di sisi kiri, sisi reaktan itu hanya ada 2. Oleh karena itu ini bisa disetarakan ya dengan memberikan koefisien di depan di depan O2-nya ya, dengan pecahan misalnya 7/2 O2. Namun seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, koefisien-koefisien dari persamaan reaksi itu haruslah merupakan bilangan bulat sederhana ya, sehingga ini pada kedua sisinya itu bisa dikalikan 2 ya untuk menyederhanakan pecahan yang menjadi koefisien dari O2 ini. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan sebagai berikut. C2H6 plus 7O2 ya, menghasilkan 4 CO2 plus 6 H2O. Kita mengecek ya, apa aja yang ada pada reaktan dan juga apa yang terdapat pada produk ya. Jumlah C-nya berapa, jumlah H-nya berapa, dan jumlah O-nya ada berapa ya. Jumlah C-nya kita lihat di sini ada 4 ya, maka kita taruh di sini 4. Kemudian kita lihat di sisi produk itu ada 4 juga ya. Sesuai H itu ada 6 ya. H-nya ada 12 ya. 2 dikali 6. Kemudian ini juga ada 12 ya. Sedangkan untuk O sendiri, O di situ ada 14 ya. Di sini 8, kemudian di sini 6 ya, cocok. Dengan begitu persamaan reaksi ini bisa kita katakan telah setara. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah reaktan dan produk. Nah, pertanyaan mendasar yang muncul dalam pekerjaan di laboratorium atau industri kimia adalah misalnya berapa banyak produk yang dihasilkan oleh sejumlah tertentu bahan mentah yang digunakan. Bahan mentah yang digunakan ini adalah maksudnya reaktan ya, atau kebalikannya ya. Berapa banyak reaktan yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah tertentu produk ya. Jadi ada 2 pertanyaan itu yang muncul ya. Jadi untuk menjawab kedua pertanyaan ini ya, dibutuhkan suatu pendekatan kuantitatif ya, atau dalam kimia dikenal dengan stoikiometri. Stoikiometri ini adalah ya, ilmu yang mempelajari kuantitas ya. Ilmu yang mempelajari kuantitas dari apa? Dari reaktan ya, dari reaktan dan produk tentunya dalam suatu reaksi kimia. Nah, sedikit banyak tentang stoikiometri ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, yakni di mana dalam perhitungannya itu erat sekali kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan metode mol. Dalam hal ini berarti koefisien stoikiometri dalam persamaan kimia itu dapat diartikan sebagai jumlah mol dari setiap zat. Nah, karena ini erat kaitannya dengan koefisien dalam persamaan kimia, maka untuk menggunakan metode ini, pertama kali itu persamaan kimianya harus kita tentukan ya. Jadi persamaan kimianya itu harus sudah jelas. Kemudian selain jelas, dia harus juga sudah setara ya, karena koefisiennya akan menjadi informasi yang sangat penting dalam metode mol tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya agar lebih paham. Misalnya di sini 2 Li ya, lithium ditambah dengan 2 H2O
itu menghasilkan 2 LiOH plus H2 gas. Pertanyaan yang pertama, kita disuruh mencari berapa mol H2 yang terbentuk. Jadi ini produk ya, berapa mol H2 yang terbentuk dari reaksi sempurna antara 6,23 mol Li dan H2O. Sedangkan pertanyaan yang kedua, berapa gram H2 yang terbentuk dari reaksi sempurna antara 80,57 gram litium dengan litium dan H2O. Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu menentukan dulu persamaan reaksinya. Di sini persamaan reaksinya sudah diberikan. Kemudian coba dicek apakah ini sudah setara atau belum, karena tadi salah satu syaratnya adalah persamaan kimianya, reaksi kimianya itu harus jelas dan setara. Ya, sini apakah sudah setara? Kita lihat di sisi reaktan itu ada 2 Li, di sini juga ada 2 Li, kemudian ada 4 H. Sini kalau kita lihat ada berapa? Ada 2 ditambah 2, cocok, ada 4. Kemudian O kita lihat ada 2, di sini juga O nya ada 2. Oke, kebetulan persamaan yang diberikan sudah dalam bentuk yang setara, maka kita langsung saja coba menjawab pertanyaan yang A ya. Terlebih dahulu kita mencari mol H2 yang terbentuk, itu sama dengan 6,23 mol ya. Ini langsung saja karena sudah diberikan informasi berupa jumlah mol dari Li. 6,23 mol Li itu dikali ya perbandingan koefisien-koefisiennya ya. 1 mol H2 berbanding dengan 2 mol Li ya. Ini kita lihat karena di sini pada persamaan itu terlihat jelas dari 2 mol Li itu hanya menghasilkan 1 mol H2 ya. Sehingga di sini mol Li-nya bisa kita coret ya. Kemudian kita peroleh bahwa jumlah mol H2 yang dihasilkan itu sebesar 3,12. Nah, bagaimana dengan yang B? Pertanyaan yang B. Untuk pertanyaan yang B kita langsung saja. Pertama kita cari dulu jumlah mol Li-nya berapa, karena di sini informasi yang diberikan dalam gram ya. Jadi kita carikan terlebih dahulu mol litiumnya. Itu sama dengan 80,57 gram. Itu dikalikan dengan 1 mol Li per ini adalah massa atom relatifnya, massa molarnya kemarin. Itu bisa dilihat di tabel periodik, besarnya adalah 6,941 gram. Nah, dari hasil perhitungan ini diketahui jumlah mol Li yang terlibat adalah sebesar 11,61 mol litium. Nah, saat hasil ini sudah ditemukan, maka kita tinggal mengulang saja cara yang pertama ya, yaitu mol H2 yang terbentuk. Itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan 11,61 mol Li tadi. Itu dikalikan perbandingan koefisiennya, 1 mol H2 per 2 mol Li ya. Ini mol Li nya bisa dicoret, sehingga dari hasil ini diperoleh bahwa mol H2 yang terbentuk itu sebesar 5,805 mol. Nah, itu untuk cara ya, metode mol dalam menentukan jumlah reaktan dan produk ya. Baik itu jumlah reaktan yang diperlukan maupun dengan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi pembatas dan hasil reaksi ya, reaksi pembatas dan hasil reaksi. Nah, seperti yang kita contohkan barusan ya,
Pada umumnya, seorang kimiawan itu mengerjakan satu reaksi pasti ingin menghasilkan suatu senyawa yang bermanfaat, suatu senyawa yang berguna, ya, atau senyawa yang ditarget. Dalam hal ini adalah produk dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang banyak secara kuantitas. Nah, karena ini yang ditarget adalah ingin mencapai kuantitas yang maksimum, maka ya seringkali reaktan digunakan dalam jumlah berlebih. Akibatnya, ya, akan ada reaktan yang bersisa. Karena pasti tidak semua reaktan itu habis ya bereaksi menghasilkan produk. Nah, reaktan yang pertama kali habis dalam hal ini untuk menghasilkan produk ya disebut sebagai pereaksi pembatas. Nah, sedangkan reaktan yang bersisa tadi disebut sebagai pereaksi berlebih ya. Reaktan yang bersisa itu disebut sebagai pereaksi berlebih. Ini yang bersisa adalah reaksi berlebih, sedangkan yang lebih dulu habis ya dikonversi menjadi produk seluruhnya itu adalah pereaksi pembatas. Nah, ada sebuah analog misalnya ya untuk lebih memudahkan memahami tentang reaksi pembatas dan reaksi berlebih itu biasanya dari sebuah perlombaan ya, perlombaan dansa ya, perlombaan dansa. Jadi kalau perlombaan dansa ini kan cenderung pasang-pasangan gitu ya, biasanya pasang-pasangan laki dan perempuan. Nah, jika jumlah laki-laki di sini ada 7 misalnya, 7 dan jumlah perempuan itu ada 10, maka untuk mengikuti lomba dansa tadi itu hanya bisa menghasilkan 7 pasang ya. 7 pasangan ini kita analogikan sebagai produk misalnya. Ya. Oleh karena itu di sini ya kita bisa bilang bahwa pria di sini itu sebagai pereaksi pembatas. Sedangkan si wanita di sini ya, ini wanita itu sebagai pereaksi berlebih ya, pereaksi berlebih. Karena ada kelebihan 3 ya, ada kelebihan 3 wanita di sini yang tidak memiliki pasangan ya, atau 3 wanita yang bersisa itu tadi, sehingga disebut sebagai pereaksi berlebih. Nah, demikian kira-kira analogi dari pereaksi pembatas dan pereaksi berlebih tersebut ya, untuk lebih agar lebih mudah memahaminya. Selanjutnya kita berikan contoh misalnya NO ditambah O2 itu menghasilkan 2 NO2. Ini adalah reaksi pembentukan nitrogen dioksida ya, dari nitrogen oksida dan oksigen. Awalnya kita mempunyai 8 mol. 8 mol NO, kemudian 7 mol O2. Kira-kira manakah yang merupakan reaksi pembatas dan mana yang merupakan reaksi berlebih? Nah, kita cari tahu di sini ya. Kita bisa mulai dari jumlah mol awal yang kita miliki ya. Lalu dengan membandingkan koefisiennya, koefisien pada NO ini sama dengan pada produk ya. Sehingga kita bisa bandingkan misalnya di sini untuk NO itu 8 mol. NO ya itu bisa kita dengan perbandingan koefisiennya 2 mol NO itu, sehingga kita bisa dapatkan di sini jumlah mol produk ya NO2 yang terbentuk itu sama ya 8 mol NO2 ya. NO2 ini produk ya. NO2 produk. Nah, kemudian untuk O2 ya, O2 kita bisa lihat di situ ada 7 mol ya, 7 mol O2
itu kita kalikan dengan 2 mol produk ya, NO2 berbanding 1 mol O2 ya, 1 mol O2, sehingga di situ bisa kita lihat dari hasil perhitungannya jumlah produk yang terbentuk adalah 14 mol NO2 nitrogen dioksida. Nah, dari hasil ini ya, dari hasil ini 8 mol NO2 yang terbentuk, kemudian 14 mol ya untuk oksigen. Jadi kita bisa tentukan ya mana yang merupakan reaksi pembatas dan mana yang merupakan reaksi berlebih. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan reaksi pembatas? Kita lihat NO menghasilkan produk yang lebih kecil hanya 8 mol, sedangkan O2 menghasilkan produk yang lebih besar ya untuk O2. Ini sebesar 14 mol. Jadi yang merupakan reaksi pembatas adalah tentunya yang menghasilkan produk lebih kecil ya. Ini adalah NO di sini adalah reaksi pembatas ya. NO di sini adalah reaksi pembatas ya. Karena dia menghasilkan produk yang lebih kecil ya. Sedangkan untuk O2 di sini ya, O2 itu adalah reaksi berlebih. Dengan demikian, kita sudah tahu mana yang merupakan reaksi pembatas dan mana yang merupakan reaksi berlebih ya. Namun demikian, hasil yang kita prediksi dari produk tadi yakni dengan NO2 tadi ada 8 mol ya, 8 mol NO2 ya, ini produknya, dan 14 mol NO2 juga ya, NO2 ini dengan jumlah mol O2 tadi, dan ini dengan jumlah mol NO ya. Ini hanya sebagai ya, manapun yang digunakan nantinya, ini sebetulnya hanya sebagai hasil teoritis sebetulnya. Ya, hasil yang diperoleh secara teoritis. Nah, bagaimana hasil secara faktual di laboratorium saat melakukan percobaan, itu tetaplah harus dilakukan ya. Hasil yang sebenarnya seperti apa? Ya, hasil sebenarnya seperti apa? Nah, itu tetap harus dicobakan di laboratorium misalnya. Sehingga hasil reaksi ya, hasil reaksi. Nah, ini hasil reaksi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk ya persen hasil atau biasa dikenal sebagai yield. Nah, bagaimana mencari persen hasil ini ya? Caranya hasil sebenarnya ya, hasil sebenarnya dibagi dengan hasil teoritis, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, dari sini kita bisa menentukan persen hasil itu tadi. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membahas reaksi pembatas dan hasil reaksi.